Pada suatu hari ada seorang laki-laki bernama Muhammad ibnu Hamir yang rajin berpuasa pada siang hari dan pada malam hari beribadah qiyamul lail. Suatu saat beliau pergi untuk berburu hewan. Di tengah jalan ada seekor ular mencegatnya, lalu terjadilah beberapa dialog. "Hai Muhammad, tolong selamatkan aku," kata ular. "Dari siapa?" jawab Ibnu Amir. "Dari musuhku, dia berbuat jahat kepadaku," jawab ular. Ibnu Hamir berkata, "Musuhmu siapa?" Ular menjawab, "Musuhku ada di belakangku." Ibnu Hamir berkata, "Kamu dari golongan umat siapa?" Ular menjawab, "Dari golongan umat Muhammad." Seketika Ibnu Hamir membuka selendangnya dan berkata, "Masuklah ke selendangku saja." Ular menjawab, "Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu." Ibnu Hamir menjawab, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Ular berkata, "Jika kamu sudi untuk berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu hingga aku masuk ke sana." Ibnu Hamir menjawab, "Aku khawatir kamu akan membunuhku." Ular berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mungkin tega membunuhmu." Perlahan Ibnu Hamir membuka mulutnya, lalu ular pun masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, beliau bertemu dengan seseorang yang membawa parang yang sedang mencari sosok ular yang menjadi musuhnya. Si musuh berkata, "Hai Muhammad." Ibu Hamir menjawab, "Ada yang bisa aku bantu?" Si musuh berkata, "Apa kamu bertemu dengan musuhku?" Ibnu Hamir menjawab, "Musuhmu siapa?" Si musuh berkata, "Musuhku seekor ukar." Ibnu Hamir menjawab, "Maaf, aku tidak mengetahuinya." Demikian percakapan Ibnu Hamir menutup-nutupi seraya mengucap istighfar 100 kali. Perlahan Ibnu Hamir melangkahkan kakinya meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh si ular pun mengeluarkan kepalanya. Ular berkata, "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" Ibnu Hamir menjawab, "Ku lihat kiri kanan, tidak melihat siapapun. Jika ingin keluar silahkan." Ular berkata, "Hai Muhammad, ada dua pilihan untukmu sekarang. Pertama, kau pilih aku menghancurkan limpamu dari dalam, atau kedua aku lubangi hatimu ini dan aku biarkan dirimu tanpa ruh." Ibnu Hamir menjawab, "Subhanallah, di mana janji yang sudah kau ucapkan? Apa kau lupa dengan sumpahmu? Kenapa cepat sekali kamu melupakannya?" Ular berkata, "Kenapa kamu lupa? Permusuhanku dengan nenek moyangmu, Nabi Adam, di mana aku membuatnya keluar dari surga. Salahmu sendiri. Atas dasar apa kamu melakukan kebaikan kepada makhluk yang sepantasnya tidak perlu diperlakukan dengan baik?" Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular sampai-sampai dia terpaksa melakukan kebohongan pula. Ibnu Hamir menjawab, "Apa kau yakin akan membunuhku?" Ular berkata, "Iya, pasti." Ibnu Hamir menjawab, "Kalau begitu tunggu sebentar hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri." Ular berkata, "Silahkan berbuat semaumu." Lalu ia bergegas naik ke atas gunung. Di tengah keputusasaan, tidak akan ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Sampai di puncak dia berdoa kepada Allah yang artinya, "Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, wahai Allah Zat yang Maha Lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutan-Mu yang sama. Wahai Allah Zat yang Maha Lembut, dengan kekuasaan-Mu yang dengan Engkau menguasai Arsy, lalu Arsy pun tidak mengetahui di mana kekuasaan-Mu, kecuali tidak Engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini." Ibnu Hamir lalu melanjutkan perjalanannya.
Seketika itu ada sosok laki-laki rupawan, berbau harum wangi dan sangat bersih yang menghampirinya. Si rupawan berkata, "Salamun alaika. Hai Muhammad, kenapa engkau terlihat bersedih? Ada apa gerangan?" Ibnu Hamir menjawab, "Waalaikumsalam, hai saudaraku, musuhku telah berbuat jahat kepadaku." Si rupawan berkata, "Musuhmu di mana?" Ibnu Hamir menjawab, "Di dalam perutku." Kemudian si rupawan memberikan sesuatu daun hijau seperti daun zaitun kepada Ibnu Hamir sambil berkata, "Hai Muhammad, kunyahlah daun ini, setelah itu kau telan." Tak diduga ketika Ibnu Hamir mengunyah serta menelannya, si ular berputar-putar di dalam perutnya dan keluar berkeping-keping dari arah bawah atau duburnya. Menyaksikan kejadian itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan dan berkata, "Siapa sebenarnya dirimu? Di mana Allah telah menyelamatkanku dengan perantara darimu?" Si rupawan menjawab, "Apa kamu tidak mengenal diriku, hai Muhammad?" Ibnu Hamir berkata, "Belum." Si rupawan menjawab, "Mengertilah, wahai Muhammad bin Hamir, saat kamu dianiaya oleh si ular dan kau berdoa dengan doamu tadi, para malaikat mengadu kepada Allah dan mengutus pada diriku untuk menolongmu. Aku adalah malaikat ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau dan segera berikan kepada hambaku, Muhammad bin Hamir. Karena itu Muhammad, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun orang tersebut tidak mempedulikannya, namun di sisi Allah dan kebaikan akan menyelamatkan kita dari arah yang tak terduga. Tidak akan pernah sia-sia. Kisah tersebut mengilhami kepada kita tentang kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Walaupun orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas atau bahkan mereka tidak mengakuinya, namun sudah menjadi sunatullah, kebaikan akan senantiasa dibalas oleh Allah